Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya, Mas di channel. Oke, Lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan jika diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Nampaknya ini apa ya, Satrio Piningit ini memang apa ya, kok apa ya toai Pak Mat. Enggak, Lur, santai-santai dulu. Ini nampaknya memang sebetulnya memang sudah waktunya ini gitu loh, karena ini sudah hampir 2024 hampir berakhir, kurang 1,5 bulan ya, lebih ya, 1 bulan lebih lah ya kan. Insya Allah ini yang bukan seharusnya sih, jadi apa ya, anggap menurut saya ya, mungkin juga saudara teman juga demikian, sudah waktunya keluar gitu loh. Karena kenapa? Karena yang sekarang terjadi ini memang kita hanya sebagian orang yang tahu dan juga ada yang tahu, karena pada dasarnya sekarang ini agama kita yaitu diserbu. Maksudnya diserbu itu ya seumpama bahkan sabda Rasulullah, kita ini bagaikan makanan di tengah meja ya kan, dan siap-siap disantap. Nah, sekarang ini memang kita sedang disantap sebetulnya, tapi sebagian kita tidak ada yang tahu. Meskipun tahu ya toh, meskipun tahu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kenapa? Karena kita tidak punya kuasa, seperti itu loh ya kan, tidak punya kuasa. Salah satu contoh ini yang viral saat ini adalah, memang sih nggak viral-viral terlalu viral, hanya orang tertentu saja ya toh, agama kita bahkan dihina, dilecehkan, nama Allah juga dilecehkan, nama Nabi Muhammad Rasulullah juga diumpamakan seperti apa ya, diumpamakan apa, Lucifer atau iblis, dan Allah dirupakan dengan ular, seperti itu. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang tahu ya kan apa itu. Mungkin websitenya sekarang memang sudah dihapus, apa itu, STT Nias di Sumatera Utara kalau nggak salah itu. Ini bukan lagi apa ya, suatu kelompok atau orang, ini juga suatu lembaga di mana perguruan tinggi mengajarkan Islamologi, seperti itu. Ini makin parah gitu loh, sebetulnya makin parah ini loh. Kalau teman-teman ada yang tahu, monggo komen di kolom komentar. Apa ya, karena pemerintah juga masih belum mengambil tindakan gitu loh ya kan, masih belum ada tindakan atas apa yang dilakukan oleh Setinias. Karena barang bukti mereka sudah hapus, tapi sebagian dari kita para YouTuber muslim banyak yang mendownloadnya. Ini sudah apa ya, terang-terangan lah. Makanya sampai saat ini kita memang mayoritas, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena oleh Allah belum diberikan suatu apa ya, kekuasaan untuk melakukan tindakan seperti itu. Makanya kita ini diumpamakan makanan di tengah meja yang siap disantap dari berbagai penjuru ya kan. Memang seperti itu sekarang ini. Kita kenapa ya, mungkin kita terlalu disibukkan dengan duniawi hingga tidak memikirkan hal demikian ini ya kan. Banyak pelecehan bukan hanya yang dilakukan oleh orang kafir atau non muslim, tapi juga terhadap apa ya, juga orang-orang kita, orang-orang muslim juga, seperti itu ya kan. Santai-santai dulu, jangan tegang-tegang.
bukan seharusnya muncul gitu loh. Memang bukan kok, memang lagi bingung mengibaratkan beliau ini seolah-olah saya ingin memaksakan kehendak, ya kan. Karena kita di sini memang di ujung tanduk sebetulnya. Dari segi agama kita diserang, bahkan juga dari segi ekonomi kita juga seperti itu, ya kan. Istilahnya kita ini babu di negeri sendiri. Ini sama saja penjajahan, juga penjajahan ekonomi, dan secara tidak langsung menjajah keagamaan kita. Mereka semenang-menang. Nah, itu karena toleransi. Saya pikir-pikir, kalau orang Islam kan dari dahulu yang diajarkan Rasulullah kan toleransi, bahkan toleransi muncul entah berapa tahun itu. Toleransi inilah dimanfaatkan oleh mereka seperti itu. Jadi memang apa ya, sekarang lah, bukan sekarang, saatnya Allah menurunkan pemimpin kita, lur. Sudah saatnya. Ini menurut saya pribadi, dan juga saya berdoa agar dimunculkan ya kan beliau ini, karena memang apa ya, lur, ya sudah waktunya lah, ya toh. Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ya, beginilah umat Islam di akhir zaman, lur, dimana sebagian memang dari kita sih yang golongan bawah kan memikirkan dunia, jadi nggak sampai memikirkan hal itu. Tapi bagi kalangan saudara kita yang peduli dengan Islam, mereka banyak yang protes sana sini. Ya, bersyukurlah masih ada orang saudara kita yang membela agama kita. Maaf, lur, batuk. Inilah umat Islam di akhir zaman, dimana yaitu tadi kita diserang dari segala penjuru, dijajah dengan ekonomi. Tapi ya itu tadi, sebagian dari kita yang tahu dan merasakan, tapi sebagian dari kita hanya memikirkan dunia, ya kan, nggak memikirkan hal itu. Tapi alhamdulillah masih ada sebagian kita, saudara kita yang peduli. Memang sudah saatnya, jika melihat dari kondisi dan situasi saat ini di Nusantara, terlebih dari umat Islam, ya kan, beliau muncul seperti itu. Sudah waktunya lur, Jatro Pining ini dibuka, selesai bingitannya, hingga menerima suatu perintah, diislah, lalu diperintah menjalankan tugas-tugasnya seperti itu ya kan. Memang dari kita, lur, kenapa saya kok menyebutkan kita, karena kita ini ya apa ya, selalu disibukkan oleh dunia, dan belum sempat sih, memang bukannya nggak sempat, tapi memang nggak memikirkan itu kita, ya kan. Tapi golongan-golongan saudara kita yang masih menentang, yang masih peduli dan tahu mana orang-orang yang mulai menyudutkan agama kita yang mayoritas dan juga menentangnya seperti itu. Sudah waktunya, ya kan, waktunya. Kalau itu menurut saya, kalau menurut jenengan sedoyo bagaimana, ya kan. Waktunya, lur, sudah waktunya Allah meresmikan beliau. Nunggu apa lagi? Sekarang saat ini kita diserang sana sini, walaupun serangan yang di Nusantara itu tidak seberapa, lur, tapi serangan yang dari luar itu yang kuat, yang sangat kuat, yang sangat dahsyat. Tapi beruntunglah masih ada pagar yang menaungi kita, payung yang menaungi kita. Oleh siapa? Oleh para wali kutub yang berada di Nusantara, dan juga tentunya
oleh saudara ini juga, ya kan. Sebetulnya yang apa ya, yang berat itu dari luar. Kalau dari dalam, saudara kita yang bisa menangani hal-hal yang demikian, yang peduli. Mereka menyerang lewat sosial media, kita juga saudara kita juga menyerang lewat media. Dan sebagian dari mereka yang dari luar menyerang dengan goib-goibnya. Saudara Piningi dan para wali-wali kutub yang menjaga Nusantara juga menyerang dengan ilmu-ilmu goibnya. Kalau dari luar itu siapa? Ya dikomandoi Dajjal, siapa lagi, ya kan? Apalagi dan juga iblis. Seandainya kita tahu rasa seperti itu, ngeri lur, betul-betul ngeri. Kalau bisa nggak mau menyaksikan atau nggak mau merasakan. Kalau merasakan itu serangan dari luar itu benturannya sangat dahsyat. Ini apa ya, serangan goib dari luar. Ini benturannya sangat dahsyat, melebihi gunung, suara gemuruh gunung meletus yang ingin mencoba menghancurkan pagar-pagar yang mengelilingi Nusantara. Berat sebetulnya. Kalau dilihat semua, kalau saya melihat semua, buka semua, itu ngeri sebetulnya. Bahkan cenderung apa ya, ya kuat, dikatakan kuat juga kuat, ya kuat melihat, maksudnya bukan kuat melihat sih, kuat merasakan. Serangan-serangan itu lebih kuat dari dalam. Kalau dari luar sih mungkin bisa diatasi, kalau dari dalam itu yang agak sulit, ya kan. Tapi tetap eling lan waspodo, itu yang jadi insya Allah yang selalu mengingatkan saya seperti itu lur.